pembelajaran 3. Jadi nanti kita akan mempelajari cara melestarikan hewan dan tumbuhan dan cara mencari isi teks bacaan melalui aspek apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan gimana. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu ada yang tahu kita akan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini nanti anak-anak bisa menyebutkan cara melestarikan tumbuhan dan hewan, membuat poster tentang cara melestarikan tumbuhan dan hewan, dan nanti kalian setelah membaca teks sang saka merah putih, kalian mampu menyebutkan informasi penting dan mengembangkan informasi pada peta pikiran. Nah, tadi kan guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Coba kalian baca terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari. Dibuka ya bukunya halaman 78. Yang di buku paket 116 ya anak-anak. Coba kalian baca terlebih dahulu materinya. Nah, tadi kan kalian sudah membaca ya, membaca buku tema kalian. Perhatikan depan semua ya. Hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita beragam tumbuhan dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Nah, banyak sekali manusia yang tidak memanfaatkan tumbuhan dan hewan itu secara semestinya. Dia melakukan perburuan liar, penebangan hutan secara liar, sehingga ekosistem tumbuhan dan hewan itu menjadi punah, dia menjadi langka, sehingga kita harus menjaganya untuk keberlangsungan hidupnya ya anak-anak. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Jadi, sikap kita untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan, kita harus bersatu melestarikannya agar tumbuhan dan hewan dapat membantu kehidupan kita menjadi sejahtera. Nah, kalian tahu nggak apa saja hewan-hewan dan tumbuhan yang harus kita lestarikan agar tidak punah? Ada yang tahu hewan apa saja dan tumbuhan apa saja? Belum tahu ya. Nah, tumbuhan dan hewan yang harus dilestarikan agar tidak punah itu ada beberapa ya. Di sini ada tumbuhan yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Kelihatan ya? Ini bunga mengundang hewan penyerbuk seperti lalat agar hinggap dan menyerbuki bunganya. Jadi bunga Rafflesia arnoldi ini mempunyai bau yang sangat busuk. Tapi dengan bau busuknya ini, lalat-lalat yang hinggap bisa membantu bunga ini untuk melakukan penyerbukan. Nah, Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh. Masa makarnya hanya 5-7 hari. Prosesnya sangat lama ya, dia membutuhkan waktu tumbuh sebanyak 9 bulan, tapi mekarnya hanya 5-7 hari. Rafflesia termasuk tumbuhan langka. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk melestarikan tumbuhan tersebut, seperti menetapkan taman nasional. Kita juga bisa berperan melestarikan dengan cara mencari informasi tentang tumbuhan tersebut untuk kita pelajari. Jadi bunga Rafflesia arnoldi ini kan sangat langka. Rafflesia arnoldi itu kita bisa berperan menjaga kelestarian itu dengan cara apa? Mencari tahu informasi tentang Rafflesia. Yang selanjutnya itu ada tumbuhan cendana. Kalian tahu tumbuhan cendana? Nah, belum tahu ya. Tumbuhan ini tuh sangat langka. Mengapa sangat langka? Karena dia hanya bisa tumbuh di wilayah tertentu. Tumbuhan berkayu yang mengeluarkan khas bau wangi dimanfaatkan sebagai bahan parfum. Namun cendana sangat sulit dibudidayakan. Peran kita adalah mengurangi penggunaan minyak cendana. Peran pemerintah menetapkan wilayah konservasi untuk tumbuhan cendana. Tumbuhan cendana ini mengeluarkan bau yang sangat harum ya anak-anak. Biasanya digunakan untuk digunakan untuk bahan kosmetik, parfum. Nah kan kalau
menghabiskan pohon cendana yang ada di hutan, nanti kan dia menjadi langka. Jadi peran kita untuk menjaga kelestariannya, kita bisa mengurangi pemakaian minyak cendana. Nah, ada yang ditanyakan seputar tumbuhan yang harus kita lestarikan dari tumbuhan bunga rafflesia dan cendana. Ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Kita lanjut yang hewan yang harus kita lestarikan. Di sini ada apa? Orangutan. Nah, orangutan merupakan endemik yang hidup tersebar di hutan tropis Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ancaman saat ini adalah perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembukaan jalan. Upaya kerjasama dengan upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian orangutan itu kita bisa melakukan kerjasama dengan WWF Indonesia tentang tata ruang ekosistem, dan sebagian orangutan dilindungi di tempat penangkaran khusus yaitu di Tanjung Puting. Jadi orangutan ini hidupnya hanya di hutan tropis Indonesia, yaitu tepatnya di Pulau Sumatera. Nah, karena Pulau Sumatera saat ini sudah beralih fungsi, yang mulanya itu hutan lindung, hutan tropis yang lebat, sekarang sudah beralih fungsi menjadi kelapa sawit, pertambangan, dan pembukaan jalan. Jadi habitat orangutan ini sudah terusik oleh pembukaan jalan, perkebunan kelapa sawit. Jadi dia itu sudah tidak bisa berkembang biak dengan baik karena rumahnya ibarat kata tuh kita punya rumah ya, kita punya rumah kita diusir dari rumah kita. Apa yang terjadi? Kita akan kelaparan. Orangutan ini akan langka karena habitatnya yang terus terusik. Yang kedua ini ada apa, anak? Gajah Sumatera, hewan endemik di Pulau Sumatera. Nah, gajah Sumatera ini asli Sumatera ya, dia itu hidupnya di Sumatera. Gajah Sumatera menyukai hutan yang rimbun dan dekat sungai. Gajah Sumatera merupakan hewan langka akibat perburuan liar, permukiman, dan perkebunan. Nah, jadi ini kan hewan endemik atau hewan asli dari Sumatera. Nah, nasib gajah ini sama dengan nasib orangutan. Karena hutan di Sumatera sudah dibabat habis oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga habitatnya berkurang, populasinya juga berkurang. Gajah Sumatera merupakan hewan langka akibat perburuan liar, permukiman, dan perkebunan. Kenapa kok gajah ini diburu? Apa yang dimanfaatkan? Ada yang tahu kenapa hewan ini diburu? Ada yang tahu? Hewan gajah ini diburu itu untuk diambil gadingnya. Gadingnya itu yang kayak sungut gitu loh, sini. Gadingnya itu diambil, dimanfaatkan sebagai hiasan rumah yang harganya sangat mahal sekali. Jadi dia diburu warga untuk mendapatkan gadingnya tersebut. Nah, upaya apa sih yang harus kita lakukan? Nah, upaya yang harus kita lakukan yaitu atau yang dilakukan pemerintah itu menetapkan wilayah khusus untuk konservasi yaitu ada di Taman Waikambas Lampung. Jadi Taman Waikambas Lampung ini merupakan taman konservasi khusus gajah Sumatera supaya habitatnya tidak punah, supaya gajahnya masih bisa hidup dan kita bisa melihat gajah di kemudian hari ya. Jadi dari penjelasan Bu Guru, dari mulai bunga rafflesia, cendana, orangutan, gajah Sumatera, ada yang ditanyakan atau yang belum paham? Ayo, coba ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Sudah. Nah, berhubung kalian semua sudah paham, di sini guru akan memberikan tugas kalian. Jadi tugas kalian kali ini adalah membuat poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan. Pilihlah salah satu tumbuhan atau hewan yang perlu dilestarikan. Jadi nanti kalian bisa memilih tumbuhan atau hewan yang mau kalian buat dalam poster tersebut. Buatlah poster untuk mengajak seluruh warga sekolah tergerak hatinya untuk melestarikan tumbuhan atau hewan.
yang kalian buat harus memuat nama tumbuhan atau hewan, gambar tumbuhan atau hewan tersebut, dan habitat serta manfaatnya. Terus kalimat ajakan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, sebelum kalian membuat, apa sih poster itu? Ada yang tahu poster itu apa? Ada yang tahu itu poster? Apa itu poster? Ayo, apa Mbak Nanda? Poster itu? Poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata. Nah, jadi seperti yang diutarakan oleh Mbak Nanda, poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata yang berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi dan ditempel di tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca orang banyak. Poster sifatnya untuk mencari perhatian banyak orang. Poster menjadi sarana untuk mempromosikan produk, jasa, kegiatan, atau seputar pendidikan, dan lain-lain. Jadi poster itu berbentuk seperti desain grafis yang di dalamnya ada gambar dan kata-kata yang berukuran besar. Kata-katanya itu berisikan kalimat ajakan. Nah, ini bisa dilihat ya, di sini ada contoh poster, yaitu ada gambar pohon, tanamlah pohon untuk masa depan kita. Terus ada juga gajah, jaga dan lindungi gajah Sumatera dari kepunahan. Ini ada contoh beberapa poster. Nah, tujuan dari poster itu sendiri itu ada yang tahu tujuan poster? Ayo, ada yang tahu? Tujuan poster adalah untuk memberikan informasi, mengajak, menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut. Jadi kita kan sudah membuat poster ya anak-anak. Terus kita tempelkan di tempat umum, misalnya di sekolah kalian. Nanti teman-teman kalian bisa melihat. Contohnya ada tanaman ini. Tanamlah pohon untuk masa depan kita. Kita akan menyampaikan informasi melalui gambar dan tulisan yang menarik. Ciri-ciri poster itu adalah karya yang memadukan unsur gambar dan kata-kata, warnanya mencolok dan menarik, berisi kalimat singkat, jelas, dan mudah dimengerti, dan gambar yang menarik. Jadi poster itu harus ada gambarnya dan kata-katanya itu menarik ya. Nanti kalau kalian membuat poster, usahakan warnanya yang mencolok dan kata-katanya bisa mengajak teman-teman yang lain untuk melestarikan tumbuhan atau hewan. Nah, coba sekalian kalian kerjakan buat posternya ya. Sini disuruh bagi terlebih dahulu kertasnya. Nah, coba kalian di sini guru punya gambar, nanti kalian bisa menjiplaknya ya. Ini ada orang utan dan gajah Sumatera. Nah, ada yang mau gambar bunga juga bisa, bunga rafflesia, atau pohon juga bisa. Dibuat yang bagus dengan kalimat yang menarik. Sini sudah bersih, kembangnya kaki gimana? Bunga, pohon. Saya guru penjelasan dulu. Mau polisi ya? Sudah. Aku belum.
Bendera Merah putih. Bendera merah putih itu benderanya siapa? Bendera Indonesia. Nah, sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah artinya berani dan warna putih artinya suci. Merah melambangkan tubuh manusia dan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Jadi merah artinya apa anak-anak? Berani. Artinya Suci. Nah, jadi keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Buka buku kalian halaman 119, lalu baca teks tentang sangsaka merah putih. Nah, sebelum itu Bu Guru bagi kelompok terlebih dahulu ya. Ini kelompok 1 Mbak Nanda, Mbak Tari sama Mas Abdel, kelompok 2 Mbak Intan sama Mbak Kela. Ayo berkelompok dengan temannya lalu membaca teks sangsaka merah putih. Nanti kalian bisa mengisi peta pikiran yang ada di bawah. Peta pikiran sangsaka merah putih, apa itu sangsaka merah putih, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan gimana. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Ayo perwakilan kelompok maju ke depan ya. Satu kelompok cukup satu saja yang maju. Ayo, siapa yang maju duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2. Ayo kelompok 2 perwakilan maju ke depan. Ayo dibacakan ya, yang keras. Di mana sangsaka merah putih disimpan di Museum Nasional? Mengapa? Karena merah putih memiliki makna merah, berarti berani, putih berarti suci. Bagaimana teman-teman? Benar jawabannya Mbak Intan? Benar. Nah, Mbak Intan sudah berani maju, Bu Guru beri hadiah. Beri tepuk tangan buat Mbak Intan. Nah, sekarang giliran kelompok 1. Ayo siapa yang maju di depan? Silakan Mbak Nanda. Apa? Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Kapan? Sangsaka merah putih dibuat pada tahun 1944. Bagaimana teman-teman? Benar? Benar. Nah, Mbak Nanda sudah berani maju, Bu Guru beri hadiah. Bisa tepuk tangan buat Mbak Nanda. Merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Kapan? Sangsaka merah putih dibuat pada tahun 1944. Di mana sangsaka merah putih itu berada? Sangsaka merah putih disimpan di Museum Nasional. Dan mengapa sangsaka merah putih itu dibuat? Karena merah putih memiliki makna. Merah berarti apa, Nana? Berani. Putih berarti Suci. ya, benar sekali. Nah, kalian kan sudah membuat peta pikiran. Sekarang kembangkan informasi pentingmu ke dalam tulisan dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Ayo coba dikembangkan kata-kata yang sudah kalian buat dalam peta pikiran dan dikembangkan dengan kata baku dan kalimat efektif. Ya, sudah ya menulisnya ya. Nah, kalian bisa menukarnya dengan teman sebelah kalian. Ayo coba ditukarkan pekerjaannya. Nah, sudah ya, coba dikoreksi hasil tulisan teman kalian. Ada yang salah atau tidak atau sudah benar? Sudah ya? Nah, bisa dikembalikan lagi. Nah, tadi kan sudah dikoreksi oleh masing-masing teman kalian ya. Kalian bisa memperbaikinya dan mengingat bahwa kalimat itu belum baku. Bakunya seperti ini. Nah, kalian bisa mengingatnya. Bersatu dalam kebaikan akan membuahkan hasil yang luar biasa. Hari ini kamu sudah bersatu dengan temanmu dalam belajar sehingga kamu memperoleh manfaat yang positif. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa, anak-anak? Sudah belajar tentang apa, Mbak Kela? Cara melestarikan hewan dan tumbuhan dan mencari teks penggunaan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana teks bacaan. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal evaluasi. Di sini guru mempunyai soal evaluasi.
Jangan lupa ya dikasih nama. Ayo dikerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Ayo dikumpulkan ke depan ya. Jangan lupa dikasih nama. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Sangat senang. Alhamdulillah ya, semoga ilmunya bermanfaat ya anak-anak. Amin. Besok kita akan mempelajari tema 3. Dipersiapkan ya dari rumah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mas Abdel temannya dipimpin. Bentar, Bu. Ya, silakan beberes terlebih dahulu. Ayo, yang Mas Abdel temannya dipimpin untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa, wahai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.